dibangun Tuhan dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh bernapas dengan lega pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh datang di bait-Mu yang kudus. Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh merayakan hari Pentakosta pada Tuhan Yesus pagi hari ini, di hari Sabat, hari yang telah mengkuduskan ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus turun di atas kami, turun di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami semua, baik kami yang berada di rumah Allah ini, baik kami semua yang beribadah di rumah kami masing-masing. Lawatan-Mu bagi setiap kami semua, menjamah setiap kami semua Bapa, sehingga kami tetap mengalami, merasakan hadirat Tuhan turun dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, khususnya kami jemaat UGBUS Philadelphia. Kami tetap di dalam naungan-Mu, ini semua adalah anugerah-Mu. Kami rindu menyembah Engkau, memuji Engkau. Allah Roh Kudus turun atas kami semua, pimpin kami Tuhan dari awal sampai selesainya. Kami serahkan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Tuhan, hamba-Hamba-Mu yang akan melayani urafi Tuhan, kami semua dilawat oleh Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal sampai selesainya ibadah ini kami serahkan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Gembala kami yang agung, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Shalom. Kurang keras. Shalom. Haleluya. Kita lanjutkan pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kasih Allah tetap tulus dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan Allah Kudus. Kasih Tuhan Allah Kudus kepada kami. Kami mau pagi hari ini bersyukur dan bersyukur. Inilah Tuhan
Tapi kita mau bersukacita bersama. Tiba waktunya kita yang ada. Hallelujah.
hadapan Engkau. Tuhan, biarlah apa kami persembahkan bermanfaat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan hati yang tulus ikhlas kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Haleluya, haleluya. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang indah ini masih kuberikan kepada kami untuk kami bisa memuji, memuliakan, mengagungkan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian yang telah kami sampaikan Tuhan dapat menjadikan dupa yang harum di hadapan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau buka hati kami Tuhan untuk kami bisa mendengarkan akan firman-Mu. Buka hati kami masing-masing ya Tuhan untuk kami bisa duduk dengan tenang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang sebentar akan menabur kebenaran. Biarlah roh hikmat akal budi Kau curahkan lewat hamba-Mu ini Tuhan akan menjadikan berkat bagi kami untuk kami selalu berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom alaihim, Bapak Ibu. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan. Dan selamat sore kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini kita bisa dianugerahi Tuhan kesempatan yang baik dan kita bisa bersama-sama untuk memuliakan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Saya percaya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah tentu sudah sangat merindukan untuk bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Tapi bersabarlah ya, kita doa terus kepada Tuhan dan kita juga terus membangun kedisiplinan kita dalam mentaati protokol kesehatan. Dan saya percaya dalam waktu singkat kita akan bisa bersama-sama beribadah untuk memuliakan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada pagi hari ini menurut perhitungan gereja adalah hari Pentakosta ataupun hari pencurahan Roh Kudus. Betapa besar kasih Allah itu untuk manusia, khususnya kepada orang-orang yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal pertama dikatakan di sana, setelah berulang kali dan berbagai macam cara Allah berbicara kepada nenek moyang kita, pada akhirnya Tuhan mengutus putranya yang tunggal di dalam dunia ini untuk mengajar, untuk menebus manusia dari dosanya dan mati, bangkit, kemudian setelah 40 hari naik ke surga. Dan tidak hanya Tuhan itu melakukan semua hal yang luar biasa untuk berupaya menyelamatkan manusia, tetapi Ia kemudian mengutus Roh Kudus turun ke bumi ini untuk mengingatkan kepada kita orang-orang yang percaya karya penebusan Kristus yang sudah selesai, untuk mengajarkan banyak hal dari kebenaran firman Tuhan, untuk mengingatkan kita akan semua karyanya di bumi ini, dan untuk menghibur, untuk memimpin, dan untuk memberi kekuatan kepada kita. Itu adalah hal-hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan gerejanya pada akhir zaman ini. Dan pada pagi hari ini
marilah kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-8 hingga pada ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 hingga pada ayat yang ke-11. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saya lanjut ayat sampai ayat 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, Ia yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema 3 tugas Roh Kudus bagi gerejanya. Ya, 3 tugas Roh Kudus bagi gerejanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan dalam pembacaan kita ada 3 hal yang ditulis di dalam firman Tuhan tadi, yaitu yang pertama hal dosa, kemudian yang kedua hal kebenaran, kemudian yang ketiga hal pengadilan atau hukuman. Ada 3 hal yang Roh Kudus hendak insafkan kepada manusia. Insaf itu artinya sadar, ya, menyadari. Ya, insaf itu artinya mengerti. Ya. Insaf itu artinya yakin. Jadi tugas Roh Kudus adalah menyadarkan, memberi pengertian, kemudian meyakinkan. Ya, 3 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam konteks ini. Ya. Marilah kita akan lihat secara ringkas satu persatu. Hal yang pertama adalah menginsafkan manusia dari dosa. Saudara, sejak manusia memberontak terhadap hukum Tuhan, manusia pertama melepaskan diri dari kehendak Allah, maka dosa menjadi makanan sehari-hari. Manusia tidak lagi merasa takut untuk melakukan dosa. Manusia tidak lagi tertuduh untuk berbuat dosa. Bahkan manusia semakin cenderung untuk melakukan dosa. Seolah-olah manusia sudah tidak lagi bisa membedakan
mana yang dosa, mana yang benar. Ya. Itu seolah-olah sudah kabur dari pengertian manusia. Ya. Berbuat dosa itu tidak lagi menjadi hal yang dianggap melanggar hukum Tuhan. Mengapa demikian? Karena kecenderungan hatinya telah terdorong dengan dosa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, kitab Kejadian pasal yang ke-6, ya, di sana disebutkan ayat 5 dan ayat yang ke-6, ya. Kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi apa yang timbul dari hatinya, apa yang timbul dari pikirannya, itu selalu dosa. Selalu melakukan dosa. Dosa menjadikan satu hal yang begitu menguasai di dalam kehidupan manusia. Dan dosa itu semakin begitu sangat kuatnya, dosa itu semakin begitu luar biasa pertambahan dan perkembangannya. Kita lihat itu pada zamannya Nuh. Saudara, orang tidak lagi peduli akan Allah. Tidak lagi peduli akan yang baik. Bahkan kalau orang melakukan kebaikan itu dianggap sesuatu yang aneh. Ya. Kalau orang itu beribadah kepada Tuhan, itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang salah. Kalau orang itu melakukan kejujuran, itu adalah hal yang sangat langka. Karena apa? Manusia telah dikuasai oleh dosa. Bahkan di dalam Amsal pasal yang ke-4, kalau tidak salah Amsal pasal yang ke-4, kita akan perhatikan pada ayatnya yang ke-16. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Perhatikan bagaimana kuatnya dosa itu menguasai kehidupan manusia. Dosa itu seolah-olah membuat manusia itu nyaman, membuat manusia itu senang. Tentu secara daging, saudara ya. Seperti orang tidur itu adalah nikmat. Mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa tenang kalau mereka tidak melakukan dosa. Dan dosa tidak lagi disadari itu sebagai perbuatan jahat. Itu sebagai perbuatan melawan hukum Tuhan. Tidak ada lagi. Mengapa? Sebab saya ibaratkan seperti orang sakit kusta, seluruh tubuhnya ini sudah penuh dengan kusta. Tidak ada lagi perasaan sakit. Di bagian mana? Seluruh tubuhnya sudah kusta. Seluruh kehidupan sudah dikuasai oleh dosa. Jadi tidak lagi orang itu tertuduh dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Malah, saudara, kalau mereka melakukan dosa, itu malah menjadi suatu kebanggaan. Ironis memang. Kalau mereka melakukan suatu kesalahan, itu malah begitu bangga.
terang-terangan. Dosa terang-terangan dilakukan, tidak lagi malu, tidak lagi menutupi, tetapi secara terang-terangan, bahkan bangga akan dosa-dosanya. Ya. Di dalam Yesaya pasal yang ketiga pada ayat yang ke-9, ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Saudara, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, menyatakan dosa mereka. Jadi wajah mereka itu sudah begitu sangat mencerminkan bahwa manusia itu sudah terbiasa hidup di dalam dosa. Seperti orang-orang Sodom. Ya. Mereka tidak lagi ada perasaan malu untuk melakukan dosa itu. Tidak lagi merasa tertuduh untuk melakukan dosa itu. Terang-terangan mereka itu melakukan dosa. Di tempat terbuka terhadap siapapun, bentuk kejahatan apapun. Sekali lagi, yang suci itu dianggap salah. Ya. Rendah hati itu dianggap dosa. Percaya kepada Tuhan itu dianggap sesat. Ya. Melayani Tuhan itu dianggap suatu kekeliruan. Sebab mereka hidupnya sudah sedemikian dikuasai oleh dosa. Saudara, perhatikan dosa-dosa sekarang yang ada itu sebenarnya sejak ribuan tahun yang lalu itu sudah dikerjakan manusia. Iya kan? Jadi dosa Sodom itu sudah terjadi berapa ribu tahun yang lalu, dan itu sekarang muncul, dan tidak hanya muncul, kita melihat banyak dilakukan manusia. Dan semuanya itu dilakukan secara terang-terangan, bangga akan dosa-dosa. Ya. Jadi tidak lagi mereka itu merasa sekali lagi tertuduh. Kalau orang tidak baca kitab, kalau orang tidak berdoa, ya, kalau orang tidak berbuat sesuatu mentaati firman, tidak ada lagi. Jadi seolah-olah mata hati mereka itu sudah dibutakan. Sudah dibutakan. Akal, budi, pikiran mereka sudah ditumpulkan dalam keadaan seperti ini. Dan tidak terkecuali, saudara. Dosa dilakukan semua manusia, tidak terkecuali. Baik itu orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang meyakini Tuhan itu ada, baik orang-orang kafir, semuanya telah hidup di dalam dosa-dosanya. Coba perhatikan dalam suratan Roma apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus lewat firman-Nya. Ya. Roma pasal yang ketiga. Surat Roma pasal yang ketiga. Kita akan perhatikan ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa
dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Lalu siapa yang benar? Alkitab menulis, semua orang telah bahkan terbiasa untuk melakukan dosa. Semua orang. Tidak terkecuali orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umat pilihan Allah, percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah, seolah-olah taat kepada Allah, juga mereka hidup dalam dosa. Orang-orang Yunani, orang-orang yang seolah tidak punya hukum Allah, tidak punya kitab suci, mereka berbuat dosa. Jadi mana pilihannya? Semua manusia telah dikuasai oleh dosa, bahkan telah bangga akan dosa-dosanya. Kesombongannya dia banggakan. Sudah. Kejahatannya dia banggakan. Kemunafikannya dia banggakan. Tidak ada, saudara. Orang kemudian mereka yang katakan berakal budi, orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, orang yang berbuat baik sesuai dengan firman Allah, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Coba dalam suratan 2 Timotius ini. Suratan 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, perhatikan pada ayat yang kelima. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ada daftar-daftar dosa. Ayat yang kelima demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Sebab ibadahnya hanya secara lahiriah. Ibadahnya semata-mata adalah karena kewajiban. Tidak mempunyai hati yang rindu kepada Tuhan, tidak ada merasa hati yang takut kepada Tuhan, tidak ada rasa hidup yang hormat kepada Tuhan. Secara lahiriah, orang-orang Israel, umat pilihan Allah, beribadah kepada Allah. Secara lahiriah, banyak orang Kristen beribadah, tetapi hanya secara lahiriah saja. Sehingga kalau kita lihat, saudara, ibadah yang secara lahiriah ini membuahkan dosa yang luar biasa. Ya. Perhatikan dalam Roma pasal pertama. Saya bacakan beberapa ayat dari Roma pasal pertama ini, saudara. Pada ayat yang ke-24, ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan
kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, berarti kan, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudara, walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah karena beribadah, tapi sadar lahiriah saja, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Bayangkan, saudara, bagaimana hancurnya akhlak manusia, bagaimana hancurnya moral manusia ketika telah dikuasai oleh dosa di dalam diri. Ada 3 kata yang katakan yang sama. Itulah sebabnya Allah menyerahkan mereka. Itulah sebabnya Allah menyerahkan mereka. Itulah sebabnya Allah menyerahkan mereka. Saudara, mengapa mereka bisa jatuh dalam dosa sedemikian rupa, dosa yang tidak bisa dihitung lagi? Tentu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah sumber dari semua dosa itu adalah sesungguhnya satu saja. Kalau boleh saya ulang lagi dalam Yohanes pasal yang ke-16 tadi. Saudara, saya ingin menyampaikan ini. Pada ayat pasal yang ke-16 Yohanes tadi, ayat yang ke-9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Jadi apa dosa yang terbesar yang menjadi induk yang melahirkan begitu banyak dosa? Mereka tidak percaya kepadaku. Ini sumber. Ini dosa yang terbesar. Jadi dosa yang terbesar adalah dosa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada firman Allah. Coba kita renungkan sejenak. Kalau orang sudah tidak takut kepada Tuhan, ya, sekali lagi, kalau ada orang sudah tidak takut kepada Tuhan, dosa apa yang ditakuti? Ya. Dosa apa yang menuduh dia? Kalau orang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, orang Kristen tidak percaya kepada firman-Nya, saudara, apa lagi ya yang tidak dia lakukan? Kesalahan apa? Dosa apa? Semuanya dianggap biasa, semuanya dianggap wajar, semuanya dianggap baik. Karena Allah yang memegang kendali dengan kemahakuasaannya sudah tidak ditakuti lagi. Sehingga dosa-dosa yang lain itu lahir karena mereka tidak mempercayai firman Allah, tidak mempercayai Tuhan Yesus. Ya. Orang percaya, orang beriman, saudara ya, orang Kristen, tetapi tidak mempercayai, sehingga melahirkan begitu banyak dosa. Kuncinya satu sebenarnya, orang akan hidup benar, orang akan hidup baik kalau dia punya hati takut kepada Tuhan, ya, takut kepada firman-Nya. Sudah tidak perlu orang lain ngawasi, orang lain mengontrol, sebab Tuhan selalu ada
di dekat. Jadi kuncinya di situ. Dosa-dosa semuanya terjadi karena sumbernya tidak mempercayai firman Allah, tidak mempercayai Tuhan Yesus. Dikatakan tidak percaya kepada. Ya, puji Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus turun. Roh Kudus dicurahkan. Pantekosta terjadi. Saudara ya, Pantekosta terjadi turun. Ya, perhatikan dalam Kisah pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita memperhatikan pada ayat yang ke-36 mulai. Ini setelah Rasul Petrus berkhotbah secara panjang lebar. Ya. Dan ini terjadi setelah pencurahan Roh Kudus. Roh itu menginsapkan akan dosa. Roh itu meyakinkan akan dosa, perbuatan-perbuatan manusia yang tidak benar. Kita akan membaca pada ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 dari Kisah Rasul pasal yang kedua dan berikutnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Heran, saudara. Orang-orang ini adalah jumlahnya sangat besar. Dan orang-orang inilah yang tadinya berteriak menghujat Tuhan Yesus. Yang menganggap penyesat. Yang setuju, bahkan yang mereka bersama-sama membenci Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus mulai menginsapkan melalui kebenaran firman-Nya, maka dikatakan mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ini pekerjaan Roh Kudus, menginsapkan, menyadarkan bahwa dirinya itu sebagai orang berdosa dan dia tahu persis akibat daripada dosa itu. Dia mulai insaf, dia mulai sadar. Kemudian dia katakan, Tuhan, saudara-saudara, apa yang harus saya perbuat? Kalau selama ini dia tidak pernah mengatakan apa yang harus saya perbuat, dia melakukan semuanya atas keinginan sendiri, atas kesenangan sendiri, atas kemauan sendiri. Sebab dia tidak menyadari dosa itu dalam dirinya. Setelah dia sadar, baru dia katakan, saudara-saudara, apa yang harus saya perbuat sekarang? Insapkan, sadar akan dosanya. Saudara-saudara, 3.000 orang, tidak sedikit, 3.000 orang mereka menginsafi dosa-dosa. 3.000 orang mereka menyadari dosa-dosanya yang selama ini dianggap biasa, yang selama ini dianggap satu hal yang wajar, karena hatinya tidak diperangi oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus saya perbuat?
Saudara ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, ada ayat yang ke-10, di sana dikatakan, saudara ya, bahkan khotbahnya Yohanes Pembaptis begitu keras luar biasa, dikatakan kamu keturunan ular beludak, kamu adalah kalau udah bertobat kapak sudah tersedia di akar pohon dan sebagainya, keras sekali. Tapi mereka insaf, saudara, mereka insaf. Roh Kudus berbicara kepadanya. Dia juga katakan, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Pemungut cukai adalah gambaran dari orang yang biasa hidup dalam dosa, di dalam mencari nafkah dengan menipu, dengan korupsi dan lain sebagainya. Dia sadar, kemudian dia katakan, apa sekarang yang saya perbuat? Prajurit datang di sana juga, dia tanya, kalau begitu apa yang harus saya perbuat? Ini orang-orang yang sudah insaf akan dosanya. Ini orang-orang yang sudah sadar akan dosanya lewat terang Roh Kudus yang menyoroti hatinya, menyoroti dalam kehidupannya. Dia mulai insaf, dia sadar. Dia mulai bertanya, sekarang apa yang saya perbuat? Saya tahu, saya ini orang berdosa. Saya tahu, saya pasti akan masuk dalam hukuman. Sekarang apa yang saya perbuat? Orang yang sadar itu akan dosanya, saudara, seolah-olah, saudara, dia mulai ingin membuat lembaran baru. Melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Dia ingin melakukan bukan menurut keinginannya, tetapi sekarang menurut keinginan Tuhan. Dikatakan apa tadi? Bertobatlah dan kamu harus dibaptis supaya kamu memperoleh pengampunan dosa. Dosa akan membuahkan maut, hukuman yang kekal. Tapi mereka insaf, mereka sadar. Lewat firman Tuhan. Jadi ketika seseorang benar-benar menginsafi dosanya, itu pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Dan dia tidak mengeraskan hatinya. Saudara, seorang raja yang besar sekalipun setelah mendengar firman Allah disampaikan Nabi Nathan, Daud, dia katakan, aku sudah berdosa. Itu pekerjaan Roh Kudus yang menerangi hatinya. Saudara, dan itu menyadarkan di dalam dirinya. Bahwa dia tahu dosa itu menakutkan, dosa itu mengerikan, dosa itu akan membawa kepada hukuman yang kekal. Dia sadar itu. Ketika pemungut cukai merasa dirinya berdosa, dia tidak berani menengadah ke atas. Dia hanya memegang dadanya. Dia katakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Jadi tugas pertama, Roh Kudus menginsafkan dosa manusia. Saudara, kita hidup di akhir zaman. Dan kita semua sadar kehidupan kita tidak pernah tahu berapa banyak umur yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Marilah kita selalu bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Artinya, dia mulai sadar untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Ya. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saudara, artinya dia akan melakukan itu sesuai dengan hatinya Tuhan. Ini orang yang sudah sadar. Saudara, insaf akan dosa. Dia datang untuk menginsafkan dosa. Roh Kudus ini. Kemudian yang kedua. Yang kedua, tidak saja menginsafkan akan dosa, tetapi menginsafkan akan kebenaran. Menginsafkan, menyadari adanya kebenaran. Saudara-saudara, ketika kita sekali lagi kembali mengamati akan hal yang menimpa dalam kehidupan Tuhan Yesus, saudara ya, orang memperlakukan Tuhan pada waktu proses di dalam pengadilan sampai kepada penyalibannya, melakukan semuanya itu luar biasa sewenang-wenang. Mengapa? Saudara, mereka adalah
orang-orang yang benar-benar tidak mengerti apa itu sebenarnya kebenaran yang sejati. Ya. Apa sebenarnya kebenaran yang sejati? Saudara, kalau orang tidak menyadari kebenaran yang sejati, maka kebenaran-kebenaran yang lain itu dianggap sebagai kebenaran yang sejati. Kalau kita memperhatikan dari Yohanes pasal yang ke-18 pada ayat yang Yohanes pasal yang ke-18, saudara. Kita akan memperhatikan bersama-sama, saudara-saudara. Pada ayat yang ke-36, jawab Tuhan Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Tuhan Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Saudara, ini seorang Pilatus, orang kepala dalam satu negeri, saudara, ya, dia katakan, apa itu kebenaran? Tidak mengerti kebenaran itu apa. Coba, saudara, ya. Mereka tidak mengetahui apa itu kebenaran. Kalau orang tidak mengerti kebenaran yang jati, semuanya dianggap benar. Saudara, segala sesuatu dianggap benar dan mulai membangun kebenaran itu di dalam dirinya sendiri. Saudara, bagaimana orang bisa mengadili orang lain kalau mereka tidak tahu kebenaran? Bagaimana bisa membedakan antara yang benar dengan yang dosa? Tidak akan bisa, karena kebenaran tidak mengerti. Ya. Mereka orang yang bersemangat, mereka orang yang begitu taat, tetapi tidak mengerti apa itu kebenaran. Dalam Roma pasal yang ke-10 dikatakan demikian. Ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya. Orang yang tidak mengerti kebenaran sejati, kebenaran Allah yang sesungguhnya, mereka membangun, mendirikan kebenaran sendiri di dalam dirinya. Ya, kebenaran manusia, kebenaran dunia, kebenaran orang banyak. Itu yang saudara, yang terjadi pada yang menimpa dalam dirinya Tuhan Yesus. Herodes dianggap dia adalah benar. Saudara, Herodes yang penuh dengan kesombongan, yang penuh kekejaman, saudara, ya. Herodes yang begitu sangat jahat, dianggap benar. Membangun kebenaran manusia. Ya. Pilatus dianggap benar. Saudara, ya. Pilatus yang mengerti bahwa Tuhan tidak bersalah, tapi dia tidak mau berbuat yang baik. Sebab dianggap inilah yang benar untuk keuntungan dirinya. Kayafas, saudara, ya, dianggap benar. Imam-imam dianggap benar. Pada semuanya, semua yang membenci Tuhan Yesus, semua yang menganggap Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang menyesatkan. Semuanya orang itu menganggap dirinya adalah benar. Itu sebabnya kalau kita membaca, saudara, ada bagian yang mengatakan ya sama dengan zaman sekarang, saudara. Mas, sekarang ini kalau hari-hari raya tertentu, di sana ada satu pembebasan dari orang yang dipenjara. Ya. Di sana ada di penjara orang yang namanya Barnabas, saudara. Barnabas. Dia seorang pemberontak.
Ya, dia seorang pembunuh, dia seorang kejam, ya, di penjara. Kemudian Pilatus ngomong, ya, mana yang harus saya bebaskan? Yesus atau Barnabas? Semuanya bersorak, berseru, bebaskan Barnabas, bebaskan Barnabas, salibkan Yesus, salibkan Yesus, bunuh Yesus, binasakan Yesus. Saudara, sebab orang tidak mengerti kebenaran. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Saudara ya, coba orang yang memberontak, pembunuh, penjahat besar, bebaskan dia. Orang yang dibebaskan dianggap benar kan? Saudara, salibkan Tuhan Yesus. Ini kebenaran yang terbalik. Saudara ya, kebenaran yang terbalik. Orang tidak lagi mengerti kebenaran yang sejati, sehingga membangun kebenaran di dalam dirinya sendiri. Ukurannya adalah manusia. Kalau orang itu punya kedudukan yang tinggi, seorang Herodes, itu kebenaran. Kalau orang bisa menduduki seperti Pilatus, itu kebenaran. Kalau orang bisa menduduki puncak dalam keagamaan, itu benar. Saudara-saudara, pada zamannya Tuhan, semuanya ini adalah orang-orang yang hidupnya penuh kebencian, ya, kepada kebenaran. Jadi membangun kebenaran. Kecenderungan seperti sampai sekarang, saudara ya. Semua orang menganggap dirinya yang benar. Orang lainlah yang salah. Saudara ya, dirinya paling baik, orang lain yang tidak baik. Dirinya rendah hati, orang lain yang sombong. Itu kecenderungan daripada manusia. Karena tidak benar-benar menginsafi kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sesungguhnya itu hanya pribadinya Tuhan Yesus saja. Tidak ada kebenaran yang mutlak, yang sejati selain kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan inilah kebenaran yang sejati. Ya. Kita baca dengan cepat dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Yang pertama. Apa kebenaran yang sejati itu? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Apa kebenaran sejati itu? Firman-Mu, firman Tuhan. Kalau saudara membaca dalam surat Roma, saudara ya, dalam surat Roma pasal yang pertama ayat 17, Injil itu suatu kebenaran. Ya. Injil itu satu kebenaran. Jadi kebenaran yang sejati itu adalah firman Tuhan. Kitab suci kita. Jangan mencari kebenaran di luar daripada Alkitab itu. Firman-Mu itulah kebenaran. Injil itulah kebenaran yang sanggup menyelamatkan. Jadi tidak dikenal semuanya. Saudara ya, ini tidak mereka ketahui semuanya. Bahkan murid-murid pun, saudara-saudara ya, sampai Yesus tersalib, tidak mengerti kebenaran yang sungguh-sungguh. Setelah dia bangkit dari kematian, baru dibuka akal pikiran mereka, sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Jadi kita mohon kepada Tuhan, kita berdoa, supaya hidup kita dibukakan. Saudara ya, mengerti isi Alkitab, yang kita mengenal kebenaran. Ternyata kebenaran adalah firman Tuhan, ya, saudara ya, bukan hal yang lain. Yang kebenarannya itu yang datang hanya dari pribadinya Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, ayat 17 dari Yohanes pasal pertama, ya, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kebenaran itu hanya oleh Yesus Kristus, datang oleh Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan, saudara ya. Itulah sebabnya apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, jadi kebenaran yang sejati itu adalah firman Allah.
Kebenaran yang sejati itu adalah pribadinya Tuhan Yesus. Tidak ada bedanya firman dan pribadinya Yesus. Karena Yohanes pasal pertama mengatakan pada mula adalah firman. Dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 mengatakan firman sudah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Menjadi manusia, firman jadi manusia itu siapa? Pribadinya Tuhan Yesus. Jadi tidak ada kebenaran yang lain di dunia ini. Hanya di dalam pribadinya Tuhan Yesus. Yaitu Alkitab kita. Itulah sebabnya. Saudara ya. Satu-satunya pribadi. Saudara, yang dapat menebus manusia dari kehidupan dosa. Hanya pribadinya Tuhan. Oh puji Tuhan. Orang yang pernah diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Luar biasa saudara ya. Dalam surat Filipi, coba kita akan lihat di sini ya. Dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, ini adalah Saulus dulu yang selama itu sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, sebelum dijamah oleh kemuliaan Tuhan Yesus, dia dalam agamanya menganggap inilah yang paling benar. Sehingga dia menganiaya pengikut Kristus, membunuh pengikut Kristus, menangkap setiap orang yang mengikut Kristus dan ingin membinasakan mereka semua. Itu dianggap benar. Itu dianggap benar. Sebab itu mereka melakukan berdasarkan apa yang dia yakini di dalam diri mereka. Tapi setelah dia itu mendapat panggilan Tuhan dari surga, sinar dari langit menyoroti dia waktu itu di bumi, di tengah jalan, di tengah dan Damsyik, dia roboh dan Tuhan katakan kepadanya, insaf. Ini kuasa Roh Kudus mengubah hidupnya, mengubah hatinya. Saudara ya, dan mulai dia sadar, aku hidup bukan berdasarkan kebenaranku sendiri, tetapi aku menerima kebenaran yang sejati di dalam Kristus yang dianugerahkan Allah. Saudara, Roh Kudus ingin menginsafkan kita dari kebenaran yang sejati. Tanpa Tuhan Yesus, saudara ya, tanpa firman Allah, tidak pernah orang menemukan kebenaran yang sejati. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saudara, semua di dunia ini, saudara, semua acaranya dianggap ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Tapi yang benar itu yang sudah turun dari surga ke bumi. Kemudian naik ke surga lagi. Tidak ada duanya, yaitu pribadinya Tuhan Yesus. Saudara ya, Roh Kudus akan menginsafkan kita kepada kebenaran yang sejati. Kalau apa, saudara ya? Coba kita baca ya dari Ibrani pasal yang ke surat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Pasal 3 ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, orang kadang-kadang saudara ya, mengeraskan hatinya. Firman sudah berbicara, Roh Kudus sudah mengingatkan. Tugas Roh Kudus itu mengingatkan, tugas Roh Kudus itu menjelaskan, tugas Roh Kudus itu adalah menguatkan. Tetapi kadang-kadang memang kita menutup, mengeraskan hati kita. Tuhan diperingatkan pada hari ini, jika kau mendengar suaranya, suara Tuhan, jangan keraskan hati.
Saudara ya, Roh Kudus ingin menginsapkan kita. Hidup ini mari, Bapak Ibu, saudara semua, kita lakukan dengan sungguh-sungguh taat kepada firman-Nya. Tidak ada pilihan yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Saudara ya, Kristen tidak ada apa-apanya. Ibadah tidak ada apa-apanya. Pelayanan tidak ada apa-apanya. Kalau kita tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Firman yang bisa mengubah dalam setiap kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus datang untuk menginsapkan kebenaran yang sejati. Tetapi jangan sampai mengeraskan hati pada saat kita mendengar firman-Nya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Saudara, bagian yang ketiga. Roh Kudus tidak hanya menginsapkan manusia dari dosa, menginsapkan kebenaran yang sejati, tapi Roh Kudus menginsapkan kita adanya penghakiman. Ya, adanya penghakiman. Saudara-saudara, kalau hidup ini tidak akan menghadap satu penghakiman, hidup kita melakukan apa saja lah. Untuk habis itu udah hilang, habis itu tidak ada tuntutan apa-apa. Tapi ternyata dia seperti itu. Setiap kehidupan manusia nanti akan dihakimi sesuai dengan apa yang dilakukannya, baik atau tidak baik, saudara ya. Kemudian apa yang tidak dilakukannya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam suratan Petrus kita akan lihat dari 1 Petrus pasal yang keempat. Surat 1 Petrus pasal yang keempat pada ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, kepada Allah, kepada Tuhan, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hidup ini akan masuk di dalam penghakiman satu saat. Dan tidak ada lagi pembela di sana karena Allah hakim tunggal, hakim satu-satunya. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 25, saudara ya, mulai ayat 31, itu pada saat kedatangan Tuhan kedua kali. Dia akan duduk di atas tahta, menjadi hakim satu-satunya, menghakimi semua manusia di bumi. Dia akan turun bersama seluruh malaikatnya. Kemudian Tuhan Yesus duduk di tahtanya menghakimi manusia. Ya kita baca supaya lebih jelas ya. Matius pasal yang ke-25. Saudara, ini adalah hal yang bersyukur kita tuh semua diingatkan sebelum semuanya itu terjadi supaya kita benar-benar mengerti. Ayat 31 dari Matius pasal 25 demikian, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan seterusnya. Saudara perhatikan, hakim itu hanya satu. Tuhan Yesus menghakimi semua manusia, semua bangsa di bumi ini, tidak terkecuali, tidak pernah luput dari penghakiman Tuhan. Seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Mirip toh, domba dari kambing. Tapi domba itu orang-orang yang mau digembalakan oleh Tuhan. Kambing tidak. Saudara, artinya di sana Tuhan tidak perlu lagi, saudara ya, orang akan mengingatkan apa? Karena Dia sudah Maha tahu. Sehingga memisahkan seorang akan yang lain. Tidak kelompok, saudara ya, baginda, per orang. Ya, per orang. Satu orang, satu orang. Satu orang, satu orang. Jadi masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Ya, orang tua tidak bisa nolong anak. Anak tidak bisa nolong orang tua, suami tidak bisa menolong istri tidak bisa menolong suami, sahabat tidak bisa menolong
artinya orang akan diadili secara langsung, mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri. Saudara ya, sadar. Ya. Ini penghakiman terakhir, dikatakan dalam judul perikop itu kan penghakiman terakhir, saudara-saudara ya. Coba kita baca dengan cepat dalam Roma pasal yang ke-14. Surat Roma pasal yang ke-14. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-12. Roma 14:12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Selama kita hidup di bumi ini, dianugerahi kesempatan oleh Tuhan. Sekian puluh tahun, sekian lama, kita juga dianugerahi begitu banyak berkat-berkat pemeliharaannya, pertolongannya, kasihnya. Kita juga diberkati oleh Tuhan, kita masuk orang-orang yang telah dipilihnya, mendapat pengajaran-pengajaran dari firman-Nya. Kemudian kita begitu banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Segala-galanya itu adalah merupakan fasilitas yang diberikan Tuhan dalam hidup kita di bumi ini. Satu saat akan ada satu perhitungan di hadapan Tuhan. Tiap orang mempertanggungjawabkan tentang hidupnya sendiri di hadapan Allah, ya, di hadapan Tuhan. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-5. Surat 2 Korintus pasal yang ke-5. Ya, demikian pada ayat yang ke-10, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Demikian, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tidak pernah lepas, toh? Sebab itu kita tidak perlu, saudara, ya, tidak perlu bingung, risau, takut orang lain menganggap kita dosa, orang lain menganggap kita salah, orang lain menganggap apa. Sebab yang menjatuhkan hukuman dengan adil adalah pribadinya Tuhan Yesus. Tidak bisa disuap, saudara ya. Tuhan hakim yang adil. Jadi Roh Kudus menginsafkan adanya penghakiman satu saat. Saudara, kuasa kegelapan memang sudah dihukum. Saudara ya. Sudah dihukum, sudah diadili. Tetapi orang-orang yang hidup di bumi ini dan yang pernah hidup di bumi ini satu saat akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Jadi hidup di bumi bukan ditulis karpe dewi, tidak. Alkitab menulis demikian rupa dan Roh Kudus menginsafkan kita. Satu saat kita mempertanggungjawabkan dalam seluruh kehidupan kita. Orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Luar biasa. Dalam Roma pasal 8 dikatakan tidak ada penghukuman lagi. Ya. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan secara benar, tidak ada lagi penghukuman. Mengapa? Sebab hidupnya terus dikendalikan oleh firman Tuhan. Jadi ketika kita menghadap Kristus, kita akan menerima kemuliaan, menerima pahala. Bukan untuk menghadapi penghukuman. Saudara, ayat terakhir itu ya, kita baca dengan jelas. Roh itu sudah membebaskan kita. Pasal yang ke-8 dari Roma pasal yang ke-8. Ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan, sudah dibebaskan dari hukum dosa, dibebaskan dari hukum maut. Yohanes pasal 5 mengatakan sudah pindah dari maut kepada hidup. Puji Tuhan. Inilah kesempatan untuk kita mempergunakan hidup. Satu saat
kemuliaan yang kekal yang akan kita terima. Mari kita bekerja dengan baik, kita hidup dengan benar, kita melayani Tuhan dengan tulus, dengan baik, sebab itu bukan orang lain nanti yang akan memetiknya. Diri kita sendiri yang akan memetiknya. Baik di dunia ini, apalagi di kekekalan di sana. Saudara ya, mari kita, Roh Kudus menginsapkan kepada kita dosa, menginsapkan kebenaran, menginsapkan satu saat kita akan menghadap pengadilan. Tuhan akan menolong kita semuanya untuk kita mampu mentaati kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kesempatan pagi hari ini kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menginsapkan kepada kita semuanya. Sehingga kehidupan kita tidak sama lagi seperti kehidupan yang lalu. Dia ingin menjadikan kehidupan yang baru. Dan kita menginsapkan akan dosa kita, akan pelanggaran-pelanggaran kita, akan kesalahan kita. Dan dia menginsapkan kita kebenaran yang sejati itu hanya dalam firman dan pribadinya Kristus. Karena satu saat kita juga akan menghadap kursi pengadilan. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bawa lebih dalam, bawaku lebih dalam. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kudus menuntun kami. Kami yakin saat ini Tuhan Haleluya. sudah merendah kehidupan kami melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan. Bapa surgawi, Haleluya. berapa banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Engkau maha mengetahuinya. Pada saat ini melalui firman-Mu Tuhan, Engkau sudah mengucapkan kami bahwa ada perbedaan yang jauh dalam kehidupan kami dengan orang-orang yang di luar sana Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kemurahan Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menuntun hidup kami. Kami terus memohon kemurahan Roh Kudus ada di dalam setiap dari kami, untuk kami boleh menyadari setiap kami akan melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi. Pada saat ini kami yakin Engkau sudah memperbarui hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami menyadari hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu kami akan melakukannya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi. Kami selalu mengingat bahwa kehidupan ini tidak selesai pada saat ini kami. Pada saat kami nanti meninggalkan dunia ini Tuhan, kami teringat bahwa masih ada kehidupan yang akan datang. Engkau akan menghakimi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami masih teringat kepada saudara. Mereka masih banyak yang belum mengenal Engkau, yang meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan kami mungkin orang tua kami, mungkin istri atau suami kami Tuhan. Kami memohon kemurahan-Mu. Mohon belas kasihan Tuhan untuk membawa mereka ke dalam tangan kasih yang Kau sudah limpahkan kepada dunia ini Tuhan. Untuk setiap orang yang percaya kepada-Mu, menerima Yesus dan menjalankan ibadah selalu dengan setia, akan memperoleh kehidupan yang tersiapkan bagi kami. Ridhokan untuk kami semua, keluarga kami, sanak saudara kami, orang-orang yang ada di dekat kami, bahkan seluruh umat ini Tuhan. Mohon kemurahan-Mu biarlah Tuhan menyelamatkannya Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi. Saat ini kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Pelihara terus dalam kasih-Mu Tuhan. Mulai Tuhan terus membentuk hamba-Mu ini semakin hebat lagi di dalam penyampaian firman-Mu pada hari-hari yang mendatang Tuhan, sehingga kami jemaat ini benar-benar terpelihara oleh karena kuat kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak sekali. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kenaikan pujian anggur baru dan dari kesempatan memberi persembahannya.
kesediaannya Pak Dwi untuk menyampaikan penjelasan sedikit mengenai rencana pemerintah akan mengadakan new normal ya. Bisa mengenai itu Pak, supaya ini cuma bisa mengerti bagian di rumah. Salam, terima kasih waktu yang diberikan. Sebetulnya apa yang sudah kita lakukan ini sudah termasuk melakukan ketetapan yang diberikan oleh pemerintah. Saya belum tahu pasti ya, belum membaca kalau aturan yang di Sidoarjo. Tetapi semua memang mengacu dari atas, dari pimpinan tertinggi di negeri ini. Pak Presiden sudah memberikan warning pada saat membuka di Bekasi, kalau tidak salah ya, di Bekasi, kehidupan yang baru. Sebetulnya beberapa kali sinyal yang diberikan oleh Pak Presiden itu sudah kita dengar, kita lihat di media ya, baik itu di televisi, di koran maupun di media online. Kita ini ibaratnya disuruh berdamai dengan virus corona ya. Ini bukan berarti berdamai itu terus merangkul begitu terus sama-sama wis melok aku ae di dalam ini. Tidak. Maksudnya upaya yang dilakukan itu tidak hanya melulu membasmi atau memutus mata rantai dari COVID-19 itu sendiri, tetapi ada hal yang lain yang perlu diperhatikan, yaitu dampak. Nah, dampak ini terkait dengan kehidupan kita. Ya, tidak bisa negeri ini dibiarkan ekonomi itu berhenti, tidak bisa. Ya, oleh sebab itu ada upaya-upaya yang banyak, termasuk di Jawa Timur ini sekarang karena semakin meningkatnya yang terpapar, sehingga ada intervensi dari Pak Kapolda sendiri ya, dan itu didukung oleh Pangdam, kemudian Gubernur. Sekarang ini sedang digalakkan kampung tangguh ya, mungkin di desa sini juga ada, karena ini dilaksanakan seluruh Jawa Timur dengan maksud dengan kampung tangguh ini adalah hulu ya. Yang kemarin-kemarin tidak diperhitungkan, jadi yang dipikirkan hanya di hilirnya saja. Jadi apa yang nampak di masyarakat itu yang terus ditata. Padahal yang dari hulu itu juga penting ya, dari kita tempat tinggal itu ya, itu juga harus dilakukan protokol yang cukup kuat dan disiplin. Ya, oleh sebab itu kita yang beribadah di sini, ya, kalau tidak salah saya sekilas dari Mas Dian itu menyampaikan ada aturan dari MUI kalau tidak salah ya, dari MUI. Nah, dari Depak, ya dari Depak ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, minimal itu 30 atau 50% dari jumlah jemaat yang ada itu yang diperbolehkan hadir ibadah di tempat-tempat ibadah. Ya. Tapi kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di sana itu sudah membludak, ya, mengkhawatirkan. Ya, jangan sampai kita yang ada di tempat ini menjadi kluster yang baru. Ibaratnya kalau sudah kena itu, waduh, kita jadi sorotan yang luar biasa, tidak enak beribadah kalau di dalam pengawasan. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan sekarang ini, mari kita ikuti, kemudian ya kita saling membantu, ya, saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih Ketua Pemuda kita cukup luar biasa. Mudah-mudahan nanti pemuda yang lainnya akan mendukung terus sehingga ke depan nanti semakin bagus lagi. Terima
Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih untuk penjelasan yang Pak Dwi sampaikan. Jadi, saudara, mari kita sekali lagi kita giatkan ya, dalam doa kita kepada Tuhan supaya virus corona ini segera berakhir dan semua aktivitas kita bisa pulih kembali. Ya. Tuhan, disiplinlah terus ya dan menjalankan kebersihan dan menjaga komunitas kita tetap sehat, tetap baik, ya. Tidak usah takut, ya. Jangan takut berlebihan karena kita punya Tuhan yang pasti menjamin kita. Ya. Sekarang hidup kita benar-benar Tuhan bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan, mari kita beri bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai tamatnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua yang telah ambil bagian pelayanan pada ibadah pagi hari ini, baik leader, singer, pemain musik, seluruh jemaat yang ada di dalam rumah Allah, Engkau memberkatinya. Baik saudara-saudara kami semuanya yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Seluruh jemaat GBPS Philadelphia Wage, mohon Tuhan melindungi, mohon Tuhan membentengi, meluputkan dari virus corona, meluputkan dari sakit penyakit yang lain. Kami semua sehat secara fisik, sehat di dalam rohani kami tetap untuk memuliakan Tuhan. Memberkati semua jemaat-Mu, hidup tenang, hidup damai sejahtera, hidup penuh dengan semangat, hidup penuh dengan gairah, dan kami tidak lagi Tuhan terus-menerus mengalami ketakutan, karena Tuhan mengatakan jangan engkau takut, engkau menyertai aku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati semua saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini telah menghadap Tuhan, baik nanti sore mereka yang Tuhan beribadah lewat online, Tuhan juga mengurapi semuanya. Terima kasih Indonesia, Tuhan berkati semuanya segera mengalami pemulihan dalam semua sisi. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan yang mereka sedang mengalami sakit apapun sakitnya, yang berada di rumah sakit maupun yang di rumah, semua Tuhan tolong. Tuhan mengadakan mujizat-Mu, semua disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih tenaga medis, dokter, perawat, sukarelawan, semua yang terlibat dalam penanganan Tuhan. Sakit corona ini Tuhan melindunginya, Tuhan menjaganya semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Pak Sukendro diberikan kesehatan dengan sempurna oleh Tuhan. Semua Engkau Allah yang sanggup menolong, karena Engkau adalah milik daripada di pribadinya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai sejahtera di dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua pulang tiba di rumah dengan sejahtera. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.